Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deta Jamil Aulia dengan NIM 230301550. Nah, dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dalam mata kuliah Algoritma dan Dasar Pemrograman dengan judul Membuat Rekap Nilai Mata Pelajaran Siswa dengan menggunakan metode algoritma selection sort. Next, pendahuluan. Sebelum memulai ke pembahasan, sebaiknya kita membahas mengenai latar belakang, permasalahan, pertanyaan, tujuan, dan ruang lingkup penelitiannya terlebih dahulu. Pertama, latar belakang penelitian. Merekap data nilai siswa dilakukan pada semua mata pelajaran oleh setiap guru. Guru merekap nilai tersebut guna mengetahui nilai tertinggi dan terendah, sehingga guru bisa mengevaluasi siswa yang masih mendapatkan nilai rendah. Apabila terjadinya kesalahan dalam merekap data nilai siswa, maka memakan waktu yang cukup lama dalam mengoreksi kesalahan tersebut. Kemajuan teknologi pada masa sekarang ini sudah sangat cepat dan maju. Salah satunya adalah teknologi komputer dan internet. Komputer pada masa sekarang ini sudah bukan barang yang asing dan mahal lagi. Pada saat ini, hampir di segala bidang membutuhkan komputer sebagai alat bantu. Karena memiliki kelebihan, yaitu dari segi kecepatan dan ketelitian. Oleh karena itu, ditemukan cara cepat untuk merekap nilai semua siswa dalam sekejap. Apa itu caranya? Yaitu cara menghitung nilai tersebut adalah dengan menggunakan metode selection sort. Metode selection sort menggunakan sebuah teknik yang dilakukan untuk melakukan pengurutan dengan cara mencari dan membandingkan antara nilai terendah dan nilai tertinggi di dalam sebuah array dan menempatkan nilai tersebut pada posisinya sesuai hasil pencarian dan perbandingan. Pengurutan dapat dilakukan dari nilai terkecil ke nilai terbesar, ascending, atau sebaliknya, descending. Permasalahan penelitian. Kriteria dalam data harus ditentukan karena jika tidak sesuai dengan yang ada di lapangan itu akan menjadi masalah yang cukup besar. Jenis pemrosesan data yang salah merupakan salah satu masalah penyortiran data. Ini dapat menjadi kelalaian perhitungan jumlah data yang akan digunakan sebelum menyortir data. Data pada penyortiran adalah data yang tidak teratur, sehingga diatur dengan aturan tertentu. Pertanyaan penelitian. Yang pertama, manfaat membuat rekap nilai mata pelajaran siswa menggunakan metode selection sort. Yang kedua, bagaimana performa metode selection sort dalam membuat rekap nilai mata pelajaran siswa. Yang ketiga, bagaimana akurasi metode selection sort dalam membuat rekap nilai mata pelajaran siswa. Yang keempat, apa saja dampak positif dan negatif menggunakan metode selection sort tersebut. Lalu tujuan penelitiannya, mengetahui manfaat membuat rekap nilai mata pelajaran siswa menggunakan metode selection sort. Lalu mengetahui performa metode selection sort dalam membuat rekap nilai mata pelajaran siswa. Lalu mengetahui akurasi metode selection sort dalam membuat rekap nilai mata pelajaran siswa. Mengetahui dampak positif dan negatif dari algoritma selection sort. Lalu mengetahui lebih dalam mengenai algoritma selection sort. Terakhir, ruang lingkup penelitian, yaitu menggunakan 3 jurnal penelitian yang berbeda sebagai referensi, lalu menggunakan codingan input-output mengenai selection sort sebagai gambaran. Pembahasan. Setelah pendahuluan, saatnya kita ke pembahasan. Jangan lupa disimak dan dipahami ya teman-teman. Manfaat implementasi selection sort dalam membuat rekap nilai mata pelajaran siswa. Pertama, mudah dipahami semua orang. Yang kedua, sederhana. Yang ketiga, memudahkan guru dalam merekap nilai semua mata pelajaran. Yang keempat, mempersingkat waktu. Yang kelima, mudah digunakan semua orang. Lalu di sini ada performa implementasi selection sort dalam membuat rekap nilai mata pelajaran siswa. Di sini ada contoh codingan descending selection sort C++. Ini ya. Lalu kita langsung ke pembahasannya. Ini pembahasannya. Pada baris ini, yang pertama ini, pada baris ini program menyertakan library IOStream dan menggunakan namespace std. Library IOStream digunakan untuk memungkinkan program untuk melakukan operasi input-output, seperti menampilkan output dan menerima input dari user.
Yang kedua nih, baris kedua. Pada baris ini, program mendeklarasikan fungsi selection sort yang menerima dua parameter, yaitu array yang akan diurutkan dan jumlah elemen dari array tersebut. Fungsi ini tidak mengembalikan nilai apapun untuk void. Dalam fungsi terdapat 4 variabel yang digunakan, yaitu i, j, max index, dan temp. Ini ada 4 ya. Lalu variabel i dan j digunakan untuk perulangan. Max index digunakan untuk menyimpan indeks elemen terkecil. Dan temp digunakan untuk menyimpan sementara nilai elemen saat melakukan pertukaran. Ini baris yang ketiga. Pada baris ini, program menjalankan perulangan dengan mengisi variabel i dengan 0 dan perulangan dilakukan sebanyak n dikurangi 1 kali pada setiap iterasi. Max index diinisialisasikan dengan i. Yang keempat ini, pada baris ini program menjalankan perulangan lagi dengan mengisi variabel j dan i plus 1. Dan perulangan dilakukan sebanyak n kali. Jadi ntar n kali itu maksudnya terserah, tergantung usernya mau masukin angka berapapun itu. Pada setiap iterasi, program membandingkan elemen pada indeks j dengan elemen pada indeks max index. Jika elemen pada indeks j lebih kecil dari elemen pada indeks max index, maka max index diisi dengan j. Ya, prosesnya kayak gitu. Lalu di sini ada proses pertukarannya. Pada baris ini, program melakukan pertukaran elemen pada indeks max index dengan elemen pada indeks i. Elemen pada saat ini, elemen pada indeks max index disimpan dahulu ke dalam variabel temp. Kemudian elemen pada indeks i disimpan ke dalam indeks max index dan elemen variabel temp disimpan ke dalam indeks i. Pokoknya ini kayak tukar-tukaran gitu. Kayak A pindah ke B pindah ke C, lalu C pindah ke A. Dan next. Pada baris ini, in main ini, artinya pada baris ini program menampilkan pesan sama rekap nilai matematika siswa. Nih, ada ini, code. Code itu fungsinya untuk menampilkan ya teman-teman. Setelah di titik-titik, ini juga ini, dari sini. Masukkan jumlah siswa dari sini. Masukkan tuh tampil ke layar dan menerima input dari user. Menerima input itu maksudnya dari ini, cin n. Dan menyimpannya ke dalam variabel n. Kan? Lalu kotak ini ya. In array. Artinya pada baris ini program mendeklarasikan array dengan jumlah elemen sesuai dengan input dari user. Kemudian program menampilkan pesan ini nih, siswa absen ke, terus ada titik 2 ke layar, dan mengisi array dengan input dari user melalui perulangan. Jadi nanti kalau misalnya kita masukkan siswa absen ke ini 1, masukkan 1, terus otomatis dia masuk 1. Karena apa? Karena dari sini nih, sini 1. Lalu ntar dimasukkan lagi nih 2, 3, 4, nambah sendiri ya. Karena ada ini i plus i. Selection sort. Ini artinya pada baris ini program menjalankan fungsi selection sort yang sudah dideklarasikan sebelumnya dengan mengirimkan array dan jumlah elemen sebagai parameter. Lanjut, pada barisnya ini program menampilkan pesan. Menampilkan pesan lagi nih, code. Menampilkan pesannya nilai setelah diurutkan. Nah, ke layar dan menampilkan elemen-elemen dari array yang sudah diurutkan melalui perulangan. Lalu yang terakhir, pada baris ini program mengembalikan nilai 0 yang menandakan bahwa program berjalan dengan baik. Yaitu 0 ini. Next. Nah, hasilnya nanti akan sampai seperti ini ya, teman-teman. Kita masukkan misalkan ini dalam mata pelajaran matematika, gitu. Misalkan. Lalu kita masukkan angka 20.
Nah, ini akan keluar. Kita akan masukkan nilainya itu sesuai absen pertama sampai absen ke-20 sampai terakhir. Ini awalnya ini datanya acak, ya kan, acak. Lalu setelah di enter nih, lalu akan ada seperti ini nih, nilai setelah diurutkan. Jadi ada nilai terbesar sampai ke terkecil, jadi dia otomatis ngurut sendiri. Karena ini descending, jadi terbesar terkecil. Kalau ascending itu terkecil, dari terkecil ke terbesar. Nih, akurasi implementasi lesson short dalam membuat rekap nilai mata pelajaran siswa. Jika kita lihat dari slide sebelumnya, yaitu codingan descending lesson short C++, kita bisa membandingkan penjelasan dari cara kerja atau performa yang dilakukan dari codingan tersebut dengan cara kerja atau performa dari codingan ascending. Kita bandingkan dengan ascending ya, berarti prinsip kerja algoritma lesson short ascending adalah seperti contoh di bawah ini. Ini tadi 20 data anak-anak, nilai matematik anak-anak tadi ya. Ada 20, ini nilainya masih acak, teman-teman. Masih acak. Lalu ini jika ascending ini akan bergeser sendiri, nilai terkecil ke nilai terbesar. Caranya itu kan 58, ini dari sini loh, 76, 58, 35, bla gitu kan. Nah, 76 itu lebih besar daripada 58 ya kan. Kalau lebih besar dia akan geser nih, geser 76. Jadi 76 di sini, 76 sama 35 itu lebih besar 76, berarti geser sini. 76 geser, lalu 76 sama 91. Udah kan? Gedean 91 berarti udah berhenti di situ. Kalau 76 dari di sini. Lalu dia akan mulai dari awal lagi, teman-teman. Jadi ntar ini 58. 58 dibandingkan dengan 35. Geser kan berarti 35 maju, 58 mundur. 58 di sini. 58 ketemu 76. Udah nggak bisa. Akan berhenti di sini nih, 58. Lalu selanjutnya 35 sama 58 itu lebih kecil. Ya kan? Kalau lebih kecil benar. 58 sama 76 benar. 76 sama 91 benar. 91 sama 73, nah ini nih bisa tuker. Ya, ini 91 akan pindah 73 itu 73 maju, 91 sama 47 maju, 91 sama 81 maju, terus 91 sama 87 udah ya tadi. Maju tadi, terus 91 sama 65 maju, 91 sama 42 maju, 91 sama 50 maju, 91 sama 64 maju, 91 sama 72 maju, 91 sama 95. Nah, ini kan sudah nih, gedean 95. Nah, berarti dia berhentinya di sini. Akan masuk ke sini. Dan seterusnya ya, teman-teman. Gitu. Ini prosesnya panjang kalau kita lihat. Panjang tuh maju terus. Nih. Ini akan menghasilkan hasil ascending dari codingan C++. Nih, jadinya dari nilai terkecil, dari 32, 35, 42, 47, 50, 58, 59, 60, 64, 65, 70, 72, 73, 76, 81, 85, 87, 88, 91, 95. Ya kan? Lalu kalau hasil descending itu terbesar ke terkecil. Nih, tadi codingan tadi. Nah, berarti 95, 91, 88, 87, 85, 81, 76, 73, 72, 70, 65, 64, 60, 59, 58, 50, 47, 42, 35, 32. Dari terbesar ke terkecil. Kalau ascending terkecil ke terbesar. Dari contoh pengerjaan di atas, kita bisa simpulkan bahwa tingkat akurasi dari nilai tersebut adalah benar. Jadi valid ya. Kesimpulan, setelah kita mempelajari materi di pembahasan, sekarang kita membahas bagian terakhir dari materi kali ini, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, dampak implementasi menggunakan algoritma lesson short dalam kehidupan sehari-hari. Dampaknya ada dampak positif, ada dampak negatif. Dampak positifnya memudahkan manusia dalam menangani masalah data.
mempercepat proses penyortiran data, mempersingkat waktu dalam penyortiran data. Algoritmanya sering digunakan karena sederhana. Algoritma yang mengurutkan data tanpa memerlukan memori ekstra dapat digunakan untuk berbagai jenis data seperti numerik, karakter, dan data kolom. Efisien untuk jumlah data kecil. Nah, ini juga tapi ada dampak negatifnya teman-teman. Itu memiliki kompleksitas waktu yang tinggi, terutama pada daftar yang besar. Tidak efisien untuk daftar yang sudah hampir terurut. Kecepatan eksekusinya yang relatif lambat dibandingkan dengan algoritma pengurutan lainnya. Tidak efisien untuk ukuran input yang sangat besar. Tidak stabil jika terdapat dua elemen dengan nilai yang sama. Nah, oke. Sudah selesai. Terima kasih. Semoga dengan penjelasan saya tadi, teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna di presentasi ini. Sebelum dan sesudahnya, saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.